Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih tim musik, tim pemuji. Saya diberkati Tuhan pagi hari ini dengan pujian Bapak Ibu dan pujian kita semua. Dan saya percaya kita semua pagi hari ini sudah melayani Tuhan. Mungkin saudara bingung, sudah melayani Tuhan seperti apa? Saya cuma duduk di sini Pak Ibu Pendeta gitu ya. Saudara dan saya sudah melayani Tuhan dengan puji-pujian kita. Saudara sudah melayani Tuhan dengan penyembahan saudara. Dengan pujian yang kau naikkan dengan rasa syukur, itu engkau sedang melayani Tuhan. Ya, beda dengan melayani pekerjaan Tuhan. Kalau melayani pekerjaan Tuhan yang di sini, ya, yang main musik, yang WL, yang singers, itu melayani pekerjaan Tuhan. Tapi melayani Tuhan yaitu ketika saudara hatimu datang menyembah Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh hati yang rindu dengan Tuhan, itu berarti engkau sudah melayani Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya bersyukur pagi hari ini boleh ada di tempat ini. Terima kasih Bapak Gembala dengan Ibu dan juga seluruh jemaat Tuhan yang ada di Gereja Bethany Believers ya, Believers Medan. Saya berterima kasih buat kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus. Yang pasti yang pertama Tuhan Yesus sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani pekerjaannya, dan juga Bapak Ibu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani. Dan biarlah pagi hari ini apa yang firman Tuhan sampaikan itu menjadi berkat buat kita semua, supaya saudara dan saya lebih lagi didewasakan. Amin. Ya, mungkin sedikit dari kita sudah tahu tentang saya, cuman dari brosur gitu ya. Namanya Evangelis Lestari Raya gitu. Ini orang dari mana gitu ya? Ya, orang dari Jakarta. Kami baru tiba hari Jumat kemarin, ya Jumat pagi ya. Dari perjalanan yang cukup lama dari Jakarta hari Senin, mungkin lama banget gitu ya. Saya juga kaget, ini lama banget. Saya pikir 3 hari sampai mungkin ya, ternyata 5 hari gitu ya baru sampai. Karena ini perdana saya dan keluarga naik mobil ke Medan. Jadi mau coba-coba mumpung anak libur sekolah. Ayo kita coba dulu 5 hari gitu ya, karena di jalan di daerah Jambi itu ada yang ditutup tengah malam, kami jam 10 kami sampai di sana, tapi karena tutup pagi baru buka, jadi kami pikir kami lebih baik menginap dulu gitu ya. Tapi puji Tuhan kami boleh tiba dengan selamat, dan salam juga dari suami saya. Mungkin Bapak Ibu beberapa tanya, siapa emang suaminya? Sok kenal banget ibu itu gitu kan. Jadi suami saya Pak Pendeta Yus Egetan, mungkin sudah beberapa kali pelayanan di sini. Saya istrinya, jadi dia salam karena beliau sudah terjadwal ada pelayanan pagi ini juga di Lubuk Pakam. Jadi tadi pagi jam 7:30 dia pergi ke Lubuk Pakam dengan anak kami. Jadi saya bilang tadinya anaknya nggak mau ikut, anak kami nggak mau ikut. Dia bilang saya ikut mami aja ke sini. Tapi papanya bilang jangan ikut papi gitu ya, karena ikut papa karena nanti jangan papa ngantuk di tol gitu. Jadi ikut saudara ya. Jadi itu perkenalan dari saya. Ya, saya bersuka cita karena Gereja Bethany buat saya itu kayak rumah, saudara. Jadi saya tadi terharu juga ya. Kenapa saya bilang kayak rumah? Karena kami pernah melayani di Gereja Bethany di Tentena itu kurang lebih 2-3 tahun. Ya, sebelum akhirnya suami saya memang mengambil keputusan karena ya panggilannya penginjil, dia pergi-pergi terus gitu ya. Nah, gembala kan nggak boleh pergi-pergi, mungkin cuma 1-2 kali aja ya Pak Gembala ya, nggak boleh lama-lama toh. Tapi suami saya kalau pergi bisa lama, bisa 1 bulan. Ibu gembala yang tinggal gitu kan. Aduh, saya bilang, saya kerja juga gitu ya. Tapi ya ternyata itulah yang Tuhan buat. Sampai akhirnya kami memutuskan kami tidak menggembala, tetapi kami tetap melayani Tuhan ya. Kami menginjil kemana-mana. Kami bisa pergi bukan cuma di Gereja Bethany, tapi semua denominasi gereja yang mau dilayani oleh kami gitu ya, kami pergi ke sana. Ya, oleh sebab itulah kami bisa ada gitu ya. Jadi buat saya secara pribadi Bethany bukan siapa-siapa, tetapi ini keluarga gitu ya. Jadi saya berasa kembali ke rumah sebetulnya. Puji Tuhan, kiranya perkenalan saya yang singkat ini jadi nggak bertanya-tanya lagi Bapak Ibu, siapa Ibu di depan sana gitu ya. Tiba-tiba khotbahin kami, tiba-tiba marah-marah khotbahnya gitu kan. Tapi enggak lah, pagi ini saya nggak mau marah-marah. Tetapi biarlah firman Tuhan yang memarahi saudara. Biarlah firman Tuhan yang menegur saudara. Tujuannya apa? Supaya saudara lebih lagi di dalam dia, lebih lagi mengenal pribadinya. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan.
Tadi saya sudah sempat kirim juga ke multimedia. Jadi abang ganteng di belakang sana itu ipar saya, ya, karena sepupunya suami saya, jadi ipar saya gitu ya kan. Jadi abang di sana, abang Novi sudah mensiapkan ini karena tadi pagi saya sudah kirim sama dia. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang ngantuk gitu ya. Kalau ada yang ngantuk saya nanti teriak, "Woi, bangun!" gitu ya. Karena di Medan ini agak unik buat saya. Kenapa unik? Orang di sini suka sekali kalau udah habis lampu merah atau kayaknya orang di Medan tuh nggak sabaran ya. Suka banget gitu klakson-klakson, tit 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 gitu kan. Padahal sebenarnya nggak perlu diklakson juga. Memang itu orang pasti mobil pasti akan jalan. Jadi saya agak-agak takut juga bawa mobil di sini. Aduh, ngeri gitu ya. Tiba-tiba kita udah mau belok nih, kita nungguin di depan kita, ini dia mau belok kemana, kiri apa kanan. Nggak ada sennya saudara, saya pikir ini mobil bukan mobil tahun 90-an Pak. Ini mobil baru, nggak mungkin kan nggak ada sennya. Tahu-tahu kita udah nunggu, ini orang mau kemana ya, mau ke kiri apa ke kanan. Tahu-tahu suka hatinya dia aja, yang tahu cuma dia dan Tuhan. Dia mau belok kiri kah, dia mau belok kanan kah gitu ya. Tapi ya udahlah, tidak menghilangkan sukacita. Ya, biar kami tetap jadi berkat buat Kota Medan. Ya, puji Tuhan. Hari ini judul firman Tuhan, Bapak Ibu bisa baca apa judulnya? Tervalidasi di dalam Kristus. Nah, mungkin buat orang-orang ya, buat jemaat yang usianya mungkin ya 30 ke bawah, ya atau ya 25 ke bawah, validasi ini mungkin agak mudah dimengerti dengan bahasa kalian. Tapi untuk kami yang sudah usianya 35 ke atas, ini validasi ini kayaknya bahasanya dipakainya tuh untuk apa ya? Sesuatu yang istimewa gitu. Tapi ternyata saya pelajari validasi ini ada sedikit pergeseran makna menjadi orang mudah mengerti dengan pengertiannya. Jadi coba kita samakan persepsi dulu, ya. Nah, yang saya coba pelajari Bapak Ibu, validasi di sini atau di bahasa Inggrisnya validation. Saya coba pelajari validasi di sini adalah proses cara pembuktian bahwa sesuatu itu benar, sah, dapat diterima. Ya, kita coba samakan persepsi dulu. Karena jangan sampai nanti yang satu anak-anak Gen Z ini pengertian validasi, coba saya tanya yang Gen Z atau gen apalah gitu ya. Atau milenial, validasi apa sih? Sebelum baca ini, sebelum lihat nih saya punya tulisan. Validasi apa? Pengakuan, Pak Gembala bilang diakui. Ya, itu yang sekarang sedang kayaknya lagi ngetren bahasa ini. Karena banyak ya bahasa-bahasa sekarang, FOMO lah, apalagi tuh, baper lah gitu. Baper mungkin masih ngerti. Ada lagi yang lain-lain, YOLO, apalah itu gitu ya. Ya mungkin saya cuma beberapa aja yang saya ngerti gitu. Bahasa yang sebenarnya itu kasar, nggak bisa diucapin. Sekarang enak aja udah ngomong. Maaf cakap ya, jai, jir. Ih, itu kan bahasa kasar itu. Ya kan? Tapi itu orang sekarang, jir gua begini loh, aku begini loh jir, jai. Enak aja, saya dilahirin sama bapak mama saya datang sama bapak mama saya, sama adik saya dan ponakan saya gitu ya. Saya dilahirin sama bapak mama saya, ini manusia bukan jir, bukan jing, enggak. Tapi orang sekarang enak aja ngomong sama temannya, jir lu tahu nggak kayak gini. Kalau orang di luar gereja oke lah ya kan, tapi ini orang gereja ngomongnya sama. Ya, saya nggak ngerti tujuannya apa. Orang tuanya paham nggak kalau itu artinya si itu B1 yang enak sebenarnya dimasak gitu ya. Kalau orang Manado bilang enak di RW gitu kan. Di sini enak di stop kan, malah jadi obat kan. Tapi sekarang kita lihat, betul tadi ada beberapa yang bilang validasi itu apa? Pengakuan. Nah di sini sama. Di sini yang dimaksud validasi menurut ini saya ambilnya dari kamus besar bahasa Indonesia. Anak-anak muda masih ada nggak yang tahu buka kamus besar bahasa Indonesia? Nggak ada yang tahu kan? Kalian pasti kalau nggak tahu kata-kata dalam bahasa Indonesia, pasti kalian buka apa? AI, ChatGPT, ya kan? Paling kalau nggak beli AI yang berbayar itu, paling kalian cari di mana? Meta AI, paling gampang kan?
Nah, tapi saya mau membuka supaya menyamakan persepsi kita. Validasi itu secara bahasa yang baku ya, bahasa Indonesia itu adalah proses atau cara pembuktian bahwa sesuatu benar, sesuatu perihal itu benar, sah, dapat diterima. Atau kalau dulu-dulu itu ya, biasanya orang-orang atau kalau kita yang udah sekolah nih, biasanya kalau kita mau masuk perguruan tinggi atau kita mau melamar kerja, biasanya diminta ijazah kita dilegalisir. Ya kan, karena kan di perusahaan kita nggak mungkin kasih ijazah kita yang asli, walaupun ada perusahaan yang minta ijazah asli, sebenarnya itu nggak boleh gitu kan. Tapi ya kita kasihlah yang legalisir. Legalisir ini apa? Distempel sama sekolah kita atau sama universitas, kemudian rektor atau siapalah yang berwenang di situ bertanda tangan yang menyatakan bahwa fotokopi itu pun asli, maksudnya valid gitu atau bisa dipakai. Gitu. Ini sah, bukan rekayasa. Karena bisa aja kan, kayak sekarang yang lagi viral-viral kemarin itu, yang akhirnya di penjara itu kan, gara-gara kasus ijazah kan, ya kan ada yang begitu, gitu. Jadi perlu legalisir atau validasi, gitu. Atau kalau dulu-dulu orang yang berusaha, yang punya usaha, itu pakai cek dulu bayarnya. Kalau sekarang mah bayarnya pakai QRIS, ya kan, enak aja tinggal di scan, ceng. Dulu nggak bisa. Kalau perusahaan dalam jumlah besar dia melakukan pembayaran transaksi pakai cek, itu harus pergi dulu ke bank, minta validasi sama pejabat bank ditanda tangan. Betul Pak? Ya, tuh. Itu validasi. Jadi sesuatu pengakuan yang sah secara hukum. Tetapi orang sekarang, anak-anak sekarang saya bilang gini, saya lihat seperti ini. Aduh, banyak orang-orang, anak-anak yang membuat dirinya supaya divalidasi sama orang, diakui sama orang. Padahal sebenarnya nggak harus seperti itu. Diakui supaya apa? Supaya lu dibilang keren gitu, ya kan? Sampai orang sibuk-sibuk pergi operasi plastik. Coba di slide selanjutnya. Ya, kita lihat orang-orang sekarang apa sih? Mereka memvalidasi diri mereka bahwa mereka berhasil dengan apa? Punya mobil bagus, ya, punya rumah bagus. Ya, terus followersnya di TikTok banyak, followersnya di IG banyak, atau dia punya status atau kontennya tuh FYP, nah itu baru keren. Itu dia sedang memvalidasi diri. Nggak ada yang salah sebetulnya dengan validasi, dengan kita kepingin diakui oleh orang itu nggak ada yang salah. Ya, kalau di perusahaan supaya kita bisa diterima di perusahaan, kita harus memvalidasi diri, tapi dalam hal yang positif. Ya, dengan cara apa? Kita ikut sertifikasi. Misalkan kalau K3 gitu ya, orang yang mau kerja di sebuah perusahaan kontraktor atau apa, dia harus punya sertifikat K3 ya. Kalau yang dia mau kerja sebagai K3 ini kan apa? Keselamatan kerja, salah satu contohnya. Atau yang lain lah gitu ya. Kalau saudara kerja sebagai accounting, sekarang ada sertifikasi sebagai accounting. Kalau nggak ada itu, nggak akan diakui di perusahaan. Kamu cuman kuliah aja nggak cukup sekarang. Ternyata harus ada sertifikasi, ada validasi. Nah, yang jadi masalah ketika hidup kita sebagai orang percaya, kita membuat validasi buat diri kita sendiri, sehingga apa? Membuat kita merasa kadang-kala ya, anak-anak muda bahkan orang-orang sekarang merasa bahwa kalau dia tidak mencapai kehidupannya, tidak punya sesuatu kebendaan, ya minimal. Kalau gue nggak punya motor, aduh malu lah. Kalau aku nggak punya motor, malu lah teman-temanku udah punya motor ke gereja. Di sini kan banyak anak muda ya. Aduh gimana aku mau jemput dia ke gereja, itu cewek sana. Nggak punya motor, aku malu gitu kan. Dia memvalidasi diri bahwa ketika dia punya motor, ketika dia punya mobil, baru orang suka sama dia. Padahal nggak seperti itu, ya. Begitu juga ada istilah sekarang, jangan-jangan pacarku itu dia ternyata jangan-jangan CEO yang sedang menyamar. Orang sekarang kebanyakan nonton drakor. Dunia nyata itu, kehidupan kita yang nyata itu nggak seperti racin itu. Itu beda jauh, jadi jangan mimpi ya. Nih dengerin nih, anak-anak muda yang belum menikah, jangan kalian pikir ya, kalau kamu sudah menikah dengan dia, jangan-jangan, mau aja lah, terima aja lah, mungkin dia sekarang susah. Siapa tahu dia CEO yang lagi nyamar. Mimpi kalian. Belum tentu, ya. Jadi kalau mau cari jodoh, cari yang dari Tuhan, gak kayak gitu ya. Coba lanjut. Ya, nah sekarang kita mau lihat
apa yang Alkitab bilang tentang diri kita. Ya, tadi judulnya apa? Tervalidasi di dalam Kristus. Ya, saudara dan saya ini validasinya bukan dari dunia ini. Bukan nanti orang lain bilang, baju kau keren kali, beli di mana? Nggak perlu pusing. Mana dia mau tahu kita beli baju harga 50.000 dari online? Dia nggak perlu tahu dan kamu nggak perlu bilang-bilang sama dia. Yang penting ke gereja rapi ya kan, nggak malu-maluin gitu ya, bersihlah gitu kan. Dia nggak perlu tahu kita beli di mana, di online apa, bodoh amat gitu ya kan. Jadi, kita mau belajar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita lihat dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Kita akan baca sama-sama ya. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Ya, terus. Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Oh. Udah ya? Sudah? Oke. Saya ternyata yang kecepatan bacanya. Ya, saya baca lagi. Kita bilang dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Firman ini datang kepada saudara dan saya. Kalau hari ini diperhadapkan kepada kita firman ini, atau saudara sedang diperhadapkan atau sedang membaca sebuah firman, itu jangan bilang bahwa itu buat orang sana. Atau itu buat, itu zaman dulu. Enggak. Firman itu ketika dia datang kepada saudara, berarti firman itu buat saudara. Buat saudara dan saya. Jadi imani itu ya, Alkitab bilang tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi saudara dibilang ini apa? Imamat yang rajani. Itu yang kayak gimana tuh imamat yang rajani? Ada anak-anak di sini yang ngerti yang ya 30 tahun ke bawah. Ada yang paham tentang imamat yang rajani? Ya mungkin agak-agak udah sering baca sih Ibu Pendeta, tapi kayaknya agak sulit kami mencernanya. Iya, makanya jangan banyak nonton reels melulu gitu ya. Jadi kalian nggak tahu giliran ada reels tentang cerita kisah Alkitab, sekarang banyak juga kan reels tentang cerita Alkitab, kalian skip. Ngapain sih nonton kayak gini, nggak seru ini. Padahal sekarang udah banyak loh. Cuman kalian tidak memberi diri jadi nggak paham. Jadi istilahnya nih sekarang saya mau kasih paham dulu ya. Oke. Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan itu dengan saya adalah imamat yang rajani. Seorang imam itu seperti apa sih tugasnya? Coba saya mau bawa kita ini ke imam di zaman dulu. Mungkin bingung ya, gak kebayang imam itu siapa. Yang kalian tahu kan imam di masjid kan? Iya kan? Imam yang pimpin itu sholat kalau Jumat, yang berdiri di depan kan? Tapi coba kita lihat, nah ini dia. Ini gambaran imam zaman dulu saudara. Ya bajunya kayak gini. Kalau pendeta sekarang pakai jas lah ya kan. Tapi imam zaman dulu seperti ini dan harus seperti ini. Dan ini bajunya dicuci bersih, gak boleh kotor, gak boleh ada noda. Bahkan itu yang di tengahnya itu, yang di dadanya dia itu ada efod. Itu bukan sembarangan. Nanti ketika imam ini datang kepada Tuhan untuk menanyakan sesuatu, bertanya kepada Tuhan tentang apa yang harus dilakukan bangsa itu nanti batu-batu di dadanya itu nyala saudara. Ya. Keren kan? Dia bisa nyala sendiri. Entah bagaimana caranya, jangan pikir itu pakai ada listrik, enggak lah gitu ya. Itu Tuhan sendiri yang intervensi, itu zaman dulu. Jadi ini gambaran imam zaman dulu, dia pakai baju seperti itu. Nanti kalian bisa bacalah di rumah ya di kitab imamat ya. Baca tentang bagaimana tuh pakaian imam dibuat seperti apa, itu enggak main-main. Ya, tapi saya yang mau bagikan di sini tugas imam dalam perjanjian lama apa? Yang pertama, tugas imam itu membawa korban persembahan untuk pengampunan dosa. Jadi dulu orang Israel ya, orang Yahudi itu mereka nggak bisa datang serta-merta kepada Tuhan, terus datang, Tuhan ampuni saya, Tuhan saya sudah buat salah, saya sudah buat dosa, ampuni saya. Dulu nggak bisa, harus lewat imam.
Dan itu pun nggak bisa cuma datang begitu aja. Dia harus bawa minimal paling kecil itu burung tekukur. Ya, makanya ada cerita di Alkitab kenapa di rumah Tuhan, di bait Allah banyak orang-orang penjual itu. Jadi itu bukan jualan permen, saudara, bukan jualan gula-gula, bukan jualan cilok, bukan jualan bandrek, bukan. Ya, ada kan beberapa gereja yang di depannya jemaatnya jualan gitu ya, bukan. Ini jualan kambing, jualan domba, jualan burung tekukur untuk apa? Untuk korban. Artinya sebegitunya orang dulu mempersiapkan diri untuk datang kepada Tuhan. Tapi kalau orang sekarang kayaknya saya lihat itu di Jakarta ya, di Medan nggak ada. Di Jakarta itu kalau uangnya tinggal 50.000 dia pergi dulu di warung. Dia bukan mau kasih korban buat Tuhan tapi dia mau tukar. Tukar dulu banyak kali 50.000. Nanti buat ongkosku pulang apa? Buat aku makan siang apa? Apalagi anak kos ya kan. Tapi Tuhan tahu kok gitu kan. Nah jadi tugas imam yang pertama bawa korban persembahan untuk pengampunan dosa. Itu imam yang bawa. Yang kedua, tugas imam yaitu apa? Coba ada yang bisa baca? Iya, menjadi pengantara doa umat. Yang ketiga, tugas imam yaitu mengajar hukum Taurat dan kekudusan. Saya cepat saja. Yang keempat, tugas imam itu memberkati umat. Dan yang kelima, merawat kemah suci. Nah, slide ini nanti saya bisa, saudara bisa minta kalau mau pelajari, minta sama Bang Novi, nanti silahkan boleh ambil. Nah, karena di situ ada ayat-ayatnya, saudara bisa baca, saudara bisa pelajari gitu ya. Nah, jadi ini tugas-tugas imam ada 5. Nah, sekarang kita lihat apa sih tugas-tugas raja? Nah, ini dia. Ini raja zaman dulu tuh ya kurang lebih seperti ini. Kok ganteng banget gitu ya. Nggak tahu lah ini AI kan. Saya nggak tahu apakah betul ganteng kayak gitu kan. Jadi pokoknya ini raja lah, raja zaman dulu tuh seperti ini. Dia duduk di singgasana dengan pakai mahkota gitu ya. Mungkin kalau sekarang ya sultan-sultan itulah. Kalau sultan sekarang mana ada yang mau pakai itu, yang mau pakai apa itu? Pakai mahkota, terus pakai jubah begitu. Raja Arab aja nggak kayak gitu, saudara. Ya saya pernah ketemu dengan Raja Arab sih ya, sombong dikit saudara ya. Karena saya dulu pernah kerja di Hotel Bintang 5 di Jakarta, saya front office di sana. Jadi ketika rombongan Raja Arab datang ya saya ada di sana gitu ya. Jadi bisa lihat, biasa aja. Mereka kalau datang ke Indonesia emang gimana bajunya? Pakai celana pendek, nggak pakai tuh jubah-jubahnya, nggak ada. Cuman ketika kita bukain pintu keluar $100, mantap kan? Nah itu raja sekarang tuh nggak pakai mahkota. Tapi kalau raja zaman dulu kan dia harus pakai mahkota kemana-mana. Nah kita lihat tugas raja perjanjian lama yang pertama apa? Ya, memerintah dan menegakkan keadilan. Ingat cerita tentang Raja Salomo? Ketika dia harus memutuskan satu perkara, dia harus bertindak adil. Ya kan? Nah itu tugas raja. Jadi tugas raja yang pertama memerintah dan menegakkan keadilan. Dia nggak bisa berat sebelah. Tapi raja sekarang nggak kayak gitu Bu. Ya iyalah, udah berubah. Raja sekarang, ya kalau sekarang mungkin raja kurang. Presiden atau pemimpin-pemimpin kita di atas nggak kayak gitu. Tapi seharusnya seperti ini, memerintah dan menegakkan keadilan. Ya, yang kedua apa? Sama-sama baca. Ya, yang kedua memimpin perang dan melindungi bangsa dari musuh. Ingat, seumur hidupnya yang dilakukan Daud dan raja-raja di Israel adalah berperang. Karena kenapa? Karena kalau tidak berperang, mereka akan kehilangan area atau daerah mereka sendiri. Karena di sekelilingnya banyak bangsa-bangsa lain yang juga ingin merebut tempat mereka yang penuh dengan susu dan madunya. Yang ketiga, tugas raja adalah, coba baca sama-sama. Nah, yang ketiga tugas raja, ini perjanjian lama ya, bukan raja zaman sekarang. Yaitu memelihara dan menggembalakan umat. Jadi raja itu zaman dulu bukan hanya sekedar memerintah, memberi perintah ya, terus dia berperang, tapi dia juga menggembalakan umatnya, warganya ya. Karena mereka itu belajar tentang hukum Taurat juga dan mereka harus tahu gitu ya. Karena ketika mereka mau berperang, raja zaman dulu dia harus tanya Tuhan dulu. Ya, dia harus panggil imamnya, dia harus panggil nabi-nabinya gitu ya. Jadi tugas raja yang ketiga memelihara dan menggembalakan umat. Yang keempat, nah, menjaga ketaatan kepada Allah dan hukum Taurat. Artinya apa?
Kalau dia, salah satu tugas raja itu menjaga ketaatan kepada Allah dan hukum Taurat, berarti dia harus tahu tentang hukum Taurat, betul? Ya, jadi raja itu harus tahu tentang firman. Ya, dia tahu firman, dia jadi pendeta juga soalnya. Karena kalau ketika warganya datang mau tanya tentang sesuatu, itu hukum Tuhan yang ini gimana raja? Nah, dia kan kalau dia nggak tahu, aduh susah itu. Jadi raja salah satunya itu. Makanya kenapa anak-anak raja harus belajar tentang hukum Taurat, itu anak-anak raja. Karena mereka dipersiapkan nantinya akan jadi raja. Tapi anak raja zaman sekarang, ya, saya mau bilang anak raja yang ini nih, anak raja yang ada di gereja. Siapa yang percaya bahwa dia adalah anak raja? Coba angkat tangannya. Saudara yakin saudara anak raja? Harusnya kalau saudara yakin saudara anak raja dan saudara mengatakan bahwa saudara anak raja, yang saudara lakukan apa? Baca firman. Siapa yang setiap hari baca Alkitab minimal 2 pasal? Ada? Pak Gembala mah pasti lebih Pak Gembala ya. Bukan cuma 2 pasal nih minimal ya Pak, mungkin lebih gitu ya. Yang lain harus baca. Ya, orang tua, anak-anak muda engkau harus baca Alkitab. Saya mau kesaksian sedikit ya sebelum saya lanjut. Saya punya anak 1, laki-laki umurnya sekarang 15 tahun ya. Dia udah SMA naik kelas 2. Jadi dia di sekolah bagus nilainya gitu ya. Kemarin dapat peringkat kedua, dia di sekolah Katolik di Jakarta. Jadi dia dapat peringkat kedua, rata-ratanya itu dia 92 gitu ya. Dan akhirnya dapat beasiswa dari kantor saya, kalau nilainya tinggi di atas 90 minimal, dia dapat beasiswa. Jadi dia senang dapat beasiswa. Ya, jadi beasiswa ternyata men-trigger juga supaya dia semangat untuk belajar. Nah, saya mau kasih tahu begini. Saya bukan mau pamer dia pintarnya, tapi gini. Tapi ada satu kunci kenapa dia bisa seperti itu. Ya, saya nggak kasih les. Dari waktu kami kan sebetulnya di Sulawesi kan, di Poso. Tapi karena saya pindah tugas di Jakarta, kami pindah ke Jakarta. Karena anak cuma 1, jadi dibawalah kemana-mana ya kan. Jadi kami pindahin, saya sempat khawatir waktu itu karena, Sulawesinya ini bukan Manado, di Poso gitu ya. Jadi kan itulah sekolahnya ya kayak gitu ya. Jadi saya bilang waktu pindah, Brian, gimana? Ini mau masuk sekolah. Apalagi SMA di sini ini kan agak ini ya gitu ya persaingannya. Gimana mau les? Dia bilang, oh nggak perlu mami, soalnya saya sibuk ada ikut OSIS ini, nggak ada waktu nanti mau les pulang sekolah, pulang kegiatan capek dan segala macam. Saya bilang, ya udah asal kamu bisa sanggup belajar sendiri oke. Jadi nggak les saudara ya. Nah kuncinya dari dia bisa membaca, dia umur 4 tahun sudah bisa baca. Ya, 5 tahun udah lancar. Jadi mulai dari umur 5 tahun yang saya suruh setiap hari baca Alkitab. Ini nggak bohong. Ya, jadi omanya yang biasa temenin dia di rumah itu suatu kali kami di rumah sama-sama setiap malam kami biasanya sebelum tidur doa dulu. Saudara di sini punya mesbah keluarga nggak di rumah? Mungkin kalau pagi susah ya, karena semuanya mau cepet-cepet mau pergi ke sekolah lah kerja. Tapi usahakan paling tidak malam kau punya mesbah keluarga di rumah. Karena itu sangat membantu. Jadi setiap malam kami harus baca Alkitab minimal 1 pasal. Nah 1 kali mungkin dia terlalu capek. Waktu itu umurnya mau kelas 1 kelas 1 di sana itu berarti 6 tahun. Dari umur 5 tahun saya sudah suruh dia baca Alkitab minimal 1 pasal aja, nggak banyak-banyak. 1 pasal setiap hari. Dia ngerti nggak kira-kira? Enggak lah. Tapi dia udah bisa baca. Kan jadi saya suruh baca. Bacanya bukan baca dalam hati. Karena kalau baca dalam hati pasti ngantuk. Ya apalagi baca tuh bilangan apa gitu ya. Jadi saya suruh baca 1 pasal setiap hari. Nah waktu itu dia capek mungkin habis main seharian. Tiba-tiba dia ngantuk gitu kan. Kami udah selesai baca Alkitab dia ngantuk. Dia gak baca gitu kan. Terus dia bilang mami sudah ngantuk. Saya bilang gak bisa. Kamu harus baca dulu Alkitab. Belum selesai kan kamu baca. Karena tadi kamu ngantuk kan. Jadi kamu gak baca. Waktu disuruh baca kamu gak baca. Mami ngantuk. Oh mertua saya, omanya udah bilang gini, udahlah masih kecil so dipaksa. Orang Manado kan, masih kecil so dipaksa mau baca-baca itu, sudah Jo katanya. Saya bilang enggak, ini dia harus baca. Jadi saudara tahu, dia baca Alkitab. Saya bilang harus bersuara, tidak bisa tidak bersuara, harus bersuara. Karena kalau nggak bersuara pasti dia tidur kan, udah ngantuk ini. Jadi dia baca, dia nangis sampai keluar air mata. Ini Alkitab basah dengan air mata, tapi dia baca terus. Dan itu sampai hari ini.
Setiap hari, pagi-pagi dia bangun. Saya nggak susah kasih dia bangun. Mau ke sekolah jam 4 pagi udah bangun saudara. Itu alarmnya udah ribut nih di rumah. Opungnya tahu nih di sini. Alarmnya udah ribut. Saya bilang, ribut sekali nih alarm ini. Jam 4, setengah 5 dia udah bangun. Dia udah bangun, dia mandi sendiri, saya nggak pusing bangunin dia mau ke sekolah. Dia baca Alkitab. Dari situ Alkitab itu ternyata saudara, firman Tuhan itu buat anak-anak kita. Itu ternyata membangun dia punya pertama takut akan Tuhan. Yang kedua, Alkitab itu membuat dia menjadi cerdas. Karena Alkitab bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau anak-anak kita mau pinter, Pak, Bu, kamu gak usah banyak-banyak kasih keluar uang. Suruh dia baca Alkitab, tapi bukan berarti jadi bibelon ya, orang Batak bilang ya kan. Jadi dia baca Alkitab terus gak baca buku pelajaran, bukan begitu. Cuman maksudnya utamakan dia harus baca firman. Engkau harus paksa dia. Mungkin gak enak. Karena kenapa kok gak enak? Ya Bu Pendeta saya aja gak baca Alkitab, gimana ini gitu ya. Jadi usahakan ketika itu engkau lakukan, itu anakmu akan cerdas lebih daripada teman-temannya. Itu bukti, saya melihat sendiri anak saya sempat takut gitu, khawatir. Aduh Tuhan, anak saya gak bisa kali ikut sekolah nih di Jakarta, gak bisa ngikutin ini. Aduh udahlah terserah Tuhan lah. Saudara, dia ranking 2. Itu umum gitu ya, dia ada satu angkatan itu ada 5 kelas, dia 2 umum saudara. Saya bilang puji Tuhan. Ya. Dan iman bukan itu aja, imannya juga muncul, imannya timbul. Dia SMP kelas 3, dia pindah SMP kelas 2 pertengahan, kelas 8 ya sekarang. 7, 8. Ya, kelas 8 pertengahan semester pindah ke Jakarta. Terus di sekolah Katolik. Saudara tahu, ya saya nggak tahu bagaimana caranya dia ngomong sama temennya. Dia injili temennya yang agama Buddha. Akhirnya saudara tahu dia pulang ke rumah. Setelah beberapa kali mungkin dia ngobrol sama temennya, dia bilang, Mami, kenapa? Brian punya teman, itu ada yang mau dibaptis. Harus papa yang baptis. Hah? Saya kaget. Baptis? Bagaimana kamu mau bilang sama dia? Pokoknya tunggu papa datang, baptis dia. Ya lama lah tunggu papa. Papanya masih di Sulawesi, masih pelayan. Gak usah lah, nanti kita cari aja gereja yang dekat. Saudara tahu, saya akhirnya anak itu ke rumah, saya tanya gimana? Kamu betul ini mau jadi Kristen? Nanti orang tua kamu gimana? Karena kan belum 17 tahun kan. Saya takutnya nanti orang tuanya ini. Dia dari Buddha. Terus, enggak tante, itu papa saya bilang enggak apa-apa terserah kamu. Kan kamu harus cari jalan sendiri juga. Karena papanya juga Buddha gak pernah sembahyang juga gitu kan. Tapi ternyata ketika anak saya ngomong sama dia, ngobrol sama dia dan dia mau. Gitu akhirnya, kamu betul mau dibaptis? Iya tante saya mau dibaptis. Kamu Kristen gak apa-apa nanti orang tua kamu? Enggak gak apa-apa tante. Oh ya udah oke. Saya doakan. Saya bawa ke satu gereja yang dekat rumah kami dan dekat rumahnya dia juga lah. Supaya nanti dia ke gereja deket kan, gak jauh-jauh gitu kan. Ya udah, dibaptis saudara. Itu bayangkan iman itu. Alkitab bilang apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Raja-raja aja baca firman. Masa saudara dan saya yang rakyat biasa gak baca firman? Harus baca firman. Itu yang membuat saudara kuat. Apalagi sekarang banyak pengajaran yang membuat jemaat bingung. Ya, di medsos gampang sekali. Pak Gembala udah setengah mati nih ngajarin bagus-bagus di mimbar ini. Udah belajar semalaman buat firman Tuhan. Apa yang mau saya kasih sama jemaat? Tahu-tahu jemaat nonton di medsos. Ya. Jangan kasih perpuluhan. Jangan itu. Apa itu pekerjaan roh? Aduh gembala pusing lagi. Enak aja tuh orang-orang di medsos. Kalau boleh bilang pendeta yang baru kemarin sore enak aja dia baru tahu firman sedikit udah ngomong banyak. Nah tapi kalau saudara kuat firman, bapak ibu baca firman setiap hari, mau apa dibilang sama pendeta-pendeta lain di medsos itu, kamu pasti kuat. Imanmu gak akan goyang. Karena Alkitab bilang apa? Hari-hari terakhir akan terjadi Satan, engkau nanti gak akan ngerti lagi mana yang betul sesuai firman kalau engkau gak tahu firman. Ya. Jadi harus baca firman. Raja aja belajar firman. Lanjut. Terus yang kelima, tugas raja adalah membangun dan menata negara. Ya, negara itu diatur oleh raja.
Itulah yang terjadi. Jadi ada dua tugas yang berbeda antara imam dengan raja. Kalau saya boleh simpulkan secara garis besar, imam itu berarti berfungsi lebih kepada apa ya? Kalau boleh bilang, imam itu bertugas membawa umat untuk menghadap Tuhan, ya, dengan korban-korban tadi. Ya, atau yang kalau sekarang kalian lihat pendeta lah gitu ya, gembala lah, atau yang berdiri di sini pengkhotbah lah, itu dibilang imam. Nah, raja dia lebih kepada memerintah dengan otoritasnya, ya. Nah, kalau begitu yang Alkitab bilang dari kitab Petrus tadi bahwa saudara dan saya adalah umat yang dipilih Tuhan, imamat yang rajani, itu seperti apa? Nah, kita lihat. Namanya seorang raja pasti dia ada daerah atau wilayah atau negara yang diperintahkan. Dia harus ada di dalam satu negara, dia memimpin negara itu, jadi barulah dia dibilang raja, gitu ya. Begitu juga presiden, walaupun mungkin negaranya kecil, ya. Kita punya negara tetangga misalkan Timur Leste kecil, ya. Tapi karena dia ada warganya di sana dan kemudian ada orang-orang yang dipimpin dari pemerintahan dan segala macam, maka itu disebut negara. Nah, yang memerintah di sana presiden. Nah, kalau kita sebagai imamat yang rajani, wilayah kekuasaan kita di mana? Nah, ini dia. Yang pertama, sebagai imamat yang rajani, wilayah kekuasaan kita itu adalah kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Di mana itu? Di dalam keluarga, di kantor, di kampus, tempat usaha, lingkungan sosial. Coba buka dari Roma 14 ayat yang ke-7. Satu orang boleh baca buat saya, anak muda. Roma 14 ayat yang ke-7. Yang sudah dapat silakan. Ya, firman Tuhan bilang, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Artinya begini, ketika saudara sudah dipilih oleh Tuhan sebagai imamat yang rajani, berarti apa? Saudara ini memiliki satu otoritas, ya. Itu tadi saya bilang, ini nanti ada kaitannya dengan validasi. Jadi kita harus samakan persepsi bahwa saudara dan saya ini sudah dipilih sebagai imamat yang rajani. Artinya saudara punya tugas sebagai imam membawa, mungkin belum orang lain, tapi engkau membawa dirimu sendiri menghadap Tuhan dan datang kepada Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan untuk dirimu sendiri paling tidak. Tetapi kalau kamu sudah berkeluarga sebagai seorang suami, engkau datang di hadapan Tuhan sebagai imam, engkau berdiri di hadapan Tuhan meminta pengampunan buat seluruh keluargamu. Begitu juga seorang ibu gitu ya, mungkin dia punya suami yang belum takut Tuhan, engkau berdiri di hadapan Tuhan sebagai imam, ya, engkau meminta pengampunan kepada Tuhan untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, untuk hidupmu. Artinya apa? Seorang raja, imamat yang rajani, itu berarti dia memiliki area kekuasaan atau area teritorialnya itu di mana engkau berada. Kalau engkau ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, berarti area teritorialmu adalah di keluarga. Kalau engkau masih anak muda, belum berkeluarga, engkau bekerja, berarti area teritorialmu di mana? Di tempat kerja. Kalau engkau masih sekolah, berarti area teritorialmu atau wilayah kekuasaanmu adalah di sekolah. Artinya bagaimana? Berarti engkau harus memerintah. Imamat yang rajani, memerintah ini bukan terus engkau datang ke sana tiba-tiba, saya ini imamat rajani loh, saya anak raja loh, terus kalian perintah-perintah dia di situ. Enggak kayak gitu. Ya, atau seorang kepala rumah tangga seenaknya aja, aku ini raja loh. Ya, apalagi kita di Sumatera Utara ya. Bapak-bapak, aku ini raja loh. Enggak seenak-enaknya. Raja punya aturan, dia harus lakukan juga apa yang menjadi tugasnya, melindungi dan segala macam. Ya, artinya begini, engkau memiliki satu wilayah kekuasaan yang daerah teritorial yang engkau kuasai dan engkau bawa di hadapan Tuhan. Misalkan ada daerah, saya nggak tahu di Medan ada daerah-daerah mungkin di situ daerah yang banyak perjudian. Ya, atau di situ banyak prostitusi, atau di situ ada ya tempat-tempat yang nggak bagus.
itu dekat dengan rumahmu. Atau mungkin ada keluargamu yang, aduh ini keluarga saya ini kayaknya pusing saya mau ininya. Itu adalah daerah wilayah kekuasaanmu untuk engkau bawa di hadapan Tuhan, untuk engkau doakan. Itu maksudnya. Imamat yang rajani. Engkau punya otoritas, engkau sudah dimenangkan oleh Yesus, engkau sudah ditebus oleh darah Yesus, ya. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, itu kan tabir bait Allah terbelah dua. Ya, pasti kalian udah tahu kan, Bapak Ibu udah tahu itu maksudnya apa? Itu maksudnya adalah saudara dan saya bukan lagi harus imam yang tadi yang pakai baju lengkap itu yang datang ke sana untuk mempersembahkan korban. Tetapi dengan darah Yesus, saudara dan saya punya otoritas penuh, punya keberanian datang di hadapan Tuhan, berdiri dan meminta kepada Tuhan pengampunan, meminta kepada Tuhan berkat, meminta kepada Tuhan apa? Kesembuhan. Jadi kalau engkau sakit, sebetulnya ya, orang Kristen yang mengerti dia punya jati diri, bukan berarti nggak perlu pendeta. Tapi kalau Pak Gembala lagi sibuk, lagi pelayanan di mana? Kalian lagi sakit, terus sibuk-sibuk, aduh Pak Gembala mana ya? Aduh istri saya sakit, ini sakit, udah ketakutan. Sebetulnya kalian tinggal datang, sejauh apa sih? Tinggal lipat tangan dan tutup mata kok. Kalian berdiri di sana, buat diri kalian, buat orang sakit, buat siapapun itu, buat komunitas kalian, berdiri di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan, ya berdoanya gini, Bapa dalam nama Yesus, mulai doakan. Karena kita bilang apa? Hanya melalui Yesus, maka doa kita bisa sampai kepada Bapa. Jadi berdoanya, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, mulai doakan. Kau akan melihat bahwa engkau kan anak, engkau harus memposisikan diri bahwa engkau ini anak raja, bukan raja Arab yang tadi saya bilang, ya, tapi raja di atas segala raja yang mempunyai langit dan bumi. Jadi engkau harus punya keberanian gitu ya. Nah, yang kedua, imamat yang rajani ini tugas utamanya yang pertama adalah kalahkan dosa. Yang kedua, lawan tipu daya iblis. Yang ketiga, gembalakan dirimu dan orang lain. Itu sama ya dengan yang tadi ya. Tugas utamanya apa? Kalahkan dosa. Artinya begini, engkau mungkin gini, aduh saya susah banget ya lepas dari rokok nih. Kok saya susah banget dari judol ini? Soalnya gampang kali cuma di HP. Aduh susah kali aku lepas dari apa ini? Dari pinjol ini. Saudara tinggal datang kepada Tuhan. Ya, pakai tugas saudara sebagai imamat yang rajani berdoa. Tuhan tolong saya. Lepaskan saya dari semua keterikatan ini. Tuhan akan tolong saudara. Itu imamat yang rajani. Dia punya keberanian ya untuk berdiri di hadapan Tuhan. Terus lawan tipu daya iblis dengan apa? Dengan perlengkapan senjata Allah. Dengan iman. Ya, dengan firman Tuhan sehingga setiap panah-panah api dari si iblis itu bisa melawan saudara. Bisa saudara lawan dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan ketopong keselamatan, dengan iman, itu penting. Nah, selanjutnya apa sih itu imamat rajani? Nah, imamat yang rajani ini punya otoritas. Kan saya bilang tadi, raja itu punya otoritas. Kalau dia bilang bunuh, bunuh. Kalau dia bilang ampuni, ampuni. Ingat kisah tentang Esther? Ya, waktu itu Esther orang Yahudi mau dibunuh sama Haman. Kemudian Esther sekalipun dia sudah jadi ratu, tapi dia bilang begini sama Mordekai. Paman Mordekai, saya nggak bisa menghadap raja kalau raja tidak memanggil saya. Kalau raja tidak mengulurkan tongkat emasnya, itu saya tidak boleh berbicara kepada raja. Kalau saya menerobos masuk ke istana raja, ke tempat kediaman raja, maka saya mati. Tapi waktu itu Esther dengan penuh keberanian karena dia sudah berdoa, dia datang kepada raja. Itu membuktikan apa? Seorang raja punya otoritas. Saudara dan saya punya otoritas. Yaitu otoritas apa? Kita punya otoritas dari mana? Dari Roh Kudus. Kan belum lama kita ngerayakan Pantekosta ya. Kisah 1 ayat 8 bilang apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, artinya begini, itulah ketika saudara diurapi oleh Roh Kudus, saudara penuh dengan Roh Kudus, maka otoritas ilahi turun kepada saudara. Saudara maka bisa melakukan apapun yang saudara mau selama itu tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Bagaimana caranya supaya apa yang kita mau tidak bertentangan dengan Tuhan? Kembali lagi baca firman kok. Baca firman ini. Apa kita akan tahu apa yang Tuhan mau dan yang Tuhan tidak mau melalui firman. Ya.
Nah, contohnya begini. Saudara mengikuti satu pertandingan, ya. Nah, terus kan kalau ikut satu pertandingan pasti ada peraturan-peraturan kan. Nah, walaupun mungkin saudara misalkan lomba lari, 500 lari 500 meter. Saudara pokoknya tujuannya lari 500 meter dari sini ke sana. Nah, pokoknya targetnya tuh garis finish. Kita pikir ya udahlah, kalau targetnya di sana garis finish, terserah saya lah. Saya mau naik sepeda aja. Boleh nggak? Memang saudara lebih cepat dari yang lain, bisa nggak? Nggak bisa karena ini lomba lari. Artinya ada aturan-aturan yang harus dilakukan supaya kita bisa dinyatakan kita menang. Ya. Nah, begitu juga sebagai imamat yang rajani, ketika kita memakai otoritas itu nggak serta-merta kita suka-suka kita. Tuhan, aku benci kali orang yang di sana itulah. Tuhan tolong kutuki dia. Nggak bisa. Aturan mainnya nggak gitu. Ya. Otoritas itu akan bekerja, urapan itu akan bekerja ketika apa yang kita minta ini sama dengan yang Tuhan mau. Maka kita bilang apa? Kalau engkau bersepakat dengan Tuhan, kalau saudara dan saya penuh dengan Roh Kudus, ya, maka apa yang saudara ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang saudara lepas di bumi akan terlepas di surga. Artinya saudara akan selaras, seirama dengan Tuhan. Itu fungsinya pengurapan Roh Kudus, ada otoritas. Bukan untuk serta-merta kita mau lakukan apa aja, enggak. Tetapi kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Selanjutnya imamat yang rajani itu seorang imam tadi pakai topi ya, itu topi ciri khas dia sebagai imam. Dan raja dia pakai mahkota. Nah, mahkota apa yang dipakai sebagai imamat rajani? Yang pertama itu mahkota kebenaran. Yang kedua itu karakter Kristus. Mahkota kebenaran kita buka dulu di 2 Timotius 4 ayat 8. Satu orang yang sudah dapat silakan baca. 2 Timotius 4 ayat 8. Ya, yang sudah dapat silakan baca. Ya, amin. Nah, di sana dikatakan bahwa telah tersedia mahkota kebenaran. Jadi, saudara dan saya, imam-imam yang rajani ini, saudara dan saya memiliki mahkota, yaitu mahkota kebenaran yang dikaruniakan oleh Tuhan sendiri. Bukan mahkota yang dari permata-permata gitu ya. Perempuan-perempuan kan suka ya. Saya lihat biasa kalau pernikahan ada juga tuh yang pakai mahkota gitu ya. Nggak apa-apa sih gitu kan. Atau banyak juga perempuan-perempuan yang suka ikut kontes-kontes karena mereka senang gitu ya dengan sesuatu yang berkilau-kilauan. Tetapi mahkota yang kita miliki ini adalah mahkota kebenaran yang diberikan oleh Allah sendiri, hakim yang adil, ya, bukan hanya kepada Paulus, kata Paulus, tetapi kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Jadi buat saudara dan saya yang rindu dengan kedatangan Tuhan, itu Tuhan sudah siapkan mahkota kebenaran. Karena kita imamat-imamat yang rajani, kita ini adalah anak-anak raja. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu mahkota itu artinya gini, mahkota yang selanjutnya itu karakter Kristus dalam hidup kita. Ya. Karakter Kristus itu dia dihasilkan dari buah roh. Ya. Buah roh itu apa kita udah tahu semua ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Saudara tahu itu bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Satu, tetapi dia punya ibaratnya apa ya? Saudara pernah makan itu buah matoa, ada nggak di sini? Ada buah matoa ya? Saya pikir cuma di Manado doang. Buah matoa itu kan rasanya enak ya. Rasanya ada macam-macam, ada rasa nangka, ada rasa durian, bener ya? Ada rasa kelengkeng juga. Nah, buah roh itu saudara, itu dia di dalamnya satu buah, karena dia dihasilkan oleh Roh Kudus, bukan dihasilkan oleh banyak roh. Dia hanya dihasilkan oleh satu roh saja, yaitu Roh Kudus. Jadi, tapi dia menghasilkan berapa rasa yang kita harus keluarkan juga dari situ. Istimewa nggak? 9 ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Itu yang harus saudara dan saya keluarkan. Karakter itu yang harus saudara keluarkan. Sebagai apa? Sebagai imam-imam yang rajani. Ya. Saudara harus keluarkan kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Jangan cepet emosi, ya. Kalau orang di luar sana naik motor udah tin 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 tin. Aduh. Tapi kayaknya susah ya. Aduh, coba belajar untuk sabar. Ketika ada orang yang menyinggung saudara, membuat hati saudara sakit, saudara harus coba tarik nafas. Ibu pendeta jangan gitu dong, nanti saya sakit jantung lagi gitu ya. Enggak lah, artinya kalau Tuhan yang suruh hasilkan buah roh, berarti Tuhan tahu saudara dan saya mampu bukan dengan kekuatanmu tetapi dengan kekuatan Tuhan. Yang kelima, imamat rajani itu siapa yang dilawan? Karena tadi kan dibilang seorang raja itu tugasnya berperang juga salah satunya. Siapa yang dilawan? Alkitab bilang apa? Efesus 6 ayat 11-12. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya apa? Musuhmu bukan laekmu. Musuhmu bukan edakmu. Musuhmu bukan mertuamu. Tapi darah dan daging, bukan darah dan daging, tetapi adalah roh-roh jahat, artinya tidak kelihatan. Makanya engkau sebagai imamat yang rajani, engkau berdiri ketika ada seperti itu, ada sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya. Misalkan dalam keluarga, Tuhan kok ini gak enak banget ya nih. Kok orang yang saya sayangin, orang yang dekat dengan saya kok justru menyakiti saya. Datang di hadapan Tuhan, berdiri berdoa buat dia, karena kan kita punya otoritas untuk dia. Ingat tadi imamat rajani apa? Dia punya wilayah teritorial. Orang-orang terdekat kita, komunitas kita, doain dia. Saya saudara lakukan itu. Saya kerja di perusahaannya bukan orang percaya gitu ya. Saya bekerja di perusahaannya Pak Yusuf Kalla. Ya, itu memang di dalam itu yang Kristen mungkin nggak sampai 10 enggak. Ya, itu di perusahaan di kantor pusat, saya ada di sana. Itu nggak mudah saudara. Ya, mereka saya bukan menjelekkan, tetapi ini kenyataan yang saya gitu ya, bahwa mereka tidak menjauhkan kita orang Kristen, tapi sangat sedikit sekali orang Kristen di sana. Dan buat mereka itu sholat 5 waktu ketika lagi kerja nggak apa-apa, gitu ya. Jadi ada masa di mana saya dibuat merasa tidak nyaman di sana. Satu waktu 2 tahun lalu ketika saya kembali ke Jakarta, tugas di kantor pusat, satu orang teman saya bilang begini, karena kan saya sebelumnya kerjanya di proyek ya, di site gitu. Nah, satu orang teman saya datang begini, karena kalau di site itu kan di Sulawesi banyak kan orang Kristen, jadi dia nggak berani. Tapi di sini dia ngomong gini, bu, kenapa? Di sini kalau ibu mau pakai kerudung nggak apa-apa bu, nggak ada yang ini kok, nggak ada yang akan bilang. Karena 2 orang teman saya, satu orang Medan, satu orang Manado, itu jadi mualaf saudara, perempuan. Saya bilang, aduh tolol kali kau, marga singa rimbun, teman saya tuh satu. Saya cuma bilang, dia berusaha coba saya gitu ya. Terus dengan banyak cara, orang-orang di sekeliling saya waktu itu buat saya supaya saya tidak nyaman di sana, membuat akhirnya supaya saya nyerah dan saya mengundurkan diri dan saya minta pensiun dini. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya tahu saya di sini bukan karena saya suka kerja di sini, karena selain memang saya menerima gaji dan segala macam, tapi saya tahu ini pekerjaan Tuhan. Karena ketika saya harus kembali lagi ke Sulawesi, ya itulah pekerjaan Tuhan gitu yang saya harus kerjakan di sana gitu. Saya berdoa, Tuhan tolong berikan saya damai sejahtera, berikan saya sukacita. Tuhan tolong, saya nggak nyaman dengan orang-orang ini. Tuhan, saya harus buat apa? Saya cuma diam saudara. Saya cuma doakan mereka sampai satu waktu beberapa orang yang fitnah saya, yang ini saya, dia dipindahkan. Dia nggak di kantor pusat, dia pindahkan di site gitu ya. Pokoknya saya lihat bagaimana pertolongan Tuhan. Itu dia tadi. Saudara, ada waktu di mana saudara tidak bisa buat apa-apa. Itu paling tidak enak, benar? Ya. Seharusnya saudara bisa marah, saudara bisa berontak. Kalau saya mau adukan teman saya itu, wah dia mau berusaha mengislamkan saya, bisa aja kan, tapi saya nggak lakukan itu. Saya cuma diam, saya cuma ketawa, saya bilang, oh gitu, cuma gitu aja. Saya nggak marah-marah, saya bilang, lu nggak tahu ya, gue nih istri pendeta nih, gue hamba Tuhan nih. Enggak, walaupun mereka tahu saya istri pendeta, ya. Tapi mereka nggak tahu saya juga pelayanan, gitu kan. Nah, jadi saudara, ketika saudara ada di situasi seperti itu, coba datang pada Tuhan berdoa. Tuhan akan bela saudara. Ketika saudara nggak bisa buat apa-apa walaupun engkau bisa memberontak. Oh, kutumbuh aja ini gitu kan. Bisa aja kita mau pukul dia tapi kita nggak lakukan.
Di situ saudara akan lihat pertolongan Tuhan itu nyata. Saudara akan lihat apa yang Tuhan kerjakan buat saudara itu lebih dari apa yang kau pikirkan. Ini kesaksian saya. Saya udah kurang lebih dari 2009 saya kerja di sana. Ya. Itu tidak mengenakan. Tidak sampai 10 orang saudara di kantor pusat itu. Gak enak sekali. Tapi saya bertahan bukan karena gajinya yang bagus gitu ya. Tapi saya tahu ada pekerjaan Tuhan. Setiap hari kami doakan. Tuhan doakan bos saya, Tuhan doakan punya perusahaan. Jadi ya ada banyak hal yang Tuhan buat lah. Mulai digoyang, ya udah tahu ya kemarin ya. Mulai digoyang, mulai ini gitu ya. Tapi Tuhan izinkan supaya nanti kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi itu dia. Musuh yang kita lawan bukan orang terdekat kita. Bukan tetangga kita, bukan siapa-siapa. Bukan manusia yang kita lihat. Tetapi yang tidak kelihatan. Itu roh-roh di udara yang bikin kacau. Kalau pikiranmu sudah mulai kacau, engkau sudah mulai marah-marah, datang pada Tuhan berdoa. Tuhan tolong saya, kenapa saya kok tiba-tiba marah-marah terus? Berdoa, itu berarti ada serangan kuasa kegelapan yang tidak kelihatan, yang berusaha untuk mengintimidasi saudara, sehingga engkau kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Kan Alkitab bilang apa? Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Jadi berdoa sama Tuhan. Tapi kalau pikiranmu masih kemana-mana nggak bisa. Jadi minta Tuhan tolong saya, kok saya nggak bisa berdoa. Tolong saya buat saya tenang. Tuhan pasti tolong. Ya, musuh yang dilawan dosa dunia. Dunia ini artinya segala perbuatan dosa juga. Ya, yang di dunia lah, yang Tuhan tidak berkenan dilakukan oleh orang-orang dunia, jangan lakukan. Ya, iblis sudah pasti. Iblis kan kerjaannya menggoda kita. Tapi jangan salah. Iblis dia kerjaannya menggoda kita, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa kepada saudara dan saya. Ingat Alkitab bilang apa? Iblis itu kerjaannya adalah seperti singa yang mengaum-aum, yang mau menerkam musuhnya, tapi dia nggak bisa menerkam. Dia cuma begini, ibaratnya gini, kayak kayak macan ompong lah, ya kan? Kita udah tahu kan cerita Daniel, bahwa Daniel itu ada di satu gua singa. Ya, ada singa yang kelaparan di situ, tapi kok bisa Daniel nggak dimakan? Karena apa begitu? Sementara ketika Daniel sudah dikeluarkan, dimasukilah itu yang fitnah-fitnah Daniel. Apa yang terjadi? Orang yang lempar orang penjahat-penjahat itu aja dimakan juga sama singa itu, karena singanya udah kelaparan. Jadi kenapa kok Daniel nggak bisa dimakan sama singa? Kenapa kok, ibaratnya kalau orang sekarang, kenapa kok orang Kristen itu harusnya nggak bisa diterkam sama iblis? Karena sekalipun Daniel manusia, tidak ada lagi bau kedagingan dalam hidupnya. Ya. Perbuatan daging apa yang masih ada dalam kita? Kegeraman mungkin, marah, ya, iri, dengki. Ketika kita mungkin ada, ketika kita lihat saudara kita berhasil, kita kayaknya benci, marah. Kok dia begitu sih? Padahal aku udah setengah mati kerja, tapi kok dia gampang banget itu kayaknya dapat segala macam. Ada iri hati, dengki, itu bau kedagingan. Itu yang sewaktu-waktu saudara bisa diterkam sama iblis. Hilangkan itu, bau kedagingan, supaya sehingga ketika engkau ada di gua singa sekalipun, singa gak makan kau. Karena udah gak ada lagi tuh bau kedagingan. Daniel tuh udah gak bau daging. Mungkin Daniel baunya udah bau sayur. Karena kan memang Alkitab bilang kan, Daniel gak makan daging lagi, dia makannya sayur-sayuran. Tapi bukan berarti saya bilang semua kita gantilah makanannya, jangan makan B2 lagi lah. Enggak lah, enak kan B2 kan. Gitu. Janganlah gitu. Tapi artinya begini, bukan makan secara itu bukan. Tetapi kita ubah ya karakter kita. Jadi kita tidak lagi bau kedagingan. Lanjut. Ya. Imamat Rajani ada seorang kerajaan pasti ada hukum. Hukumnya apa? Hukum kasih dan hukum roh. Nanti baca di rumah. Cara memerintahnya seperti apa? Dengan kasih dan teladan hidup. Cara memerintahnya itu tadi. Dengan kasih dan teladan hidup. Bukan dengan otoriter, kita marah-marah. Karena saya anak yang paling tua, pokoknya kalian harus dengar aku. Enggak ada itu. Ini firman bilang, kasih dan teladan hidup. Matius 20:26. Lanjut. Imamat Rajani itu, ya ingat, kalau kalian baca Alkitab, itu raja-raja pada zaman itu, ya, raja-raja yang ada di Alkitab, yang di kitab Raja-Raja dan kitab Samuel, itu semuanya gagal. Mereka pernah buat kegagalan. Gak ada yang mereka mulus jalannya. Gak. Mereka pernah gagal. Daud sekalipun dia pernah gagal, tahu kan? Saul lebih parah.
Daud gagal, dia bikin dosa, dia membunuh Uria, ya, terus dia ambil istrinya Batseba jadi istri dia. Itu dosa yang berat. Karena dia melakukan pembunuhan berencana. Saul, dia nggak berbuat itu. Tapi apa yang dilakukan Saul? Saul berdosa dan dia nggak bertobat. Kalau Daud dia berdosa, dia bikin dosa, dia datang kepada Tuhan. Ada kita bilang, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Itu Daud. Tapi Saul enggak. Dia malah pergi ke dukun, ke orang pinter. Dia mau cari, apa kehendak Tuhan buat saya? Dia pergi ke Cenayang. Dia minta supaya orang pinter itu munculkan arwahnya Samuel. Biar Samuel ngomong sama dia. Kan gila kan. Bukannya bertobat, Saul malah melakukan yang jahat. Mati akhirnya dia, bunuh diri. Bunuh diri jangan kira masuk surga, enggak. Alkitab bilang apa? Siapa yang membinasakan bait Allah, dia akan dibinasakan. Kalau saudara, ya anak-anak muda, orang-orang tua, kalau engkau merasa engkau hidupmu susah, engkau dibully, engkau miskin, engkau ngerasa kayaknya kok hidup saya gini-gini terus, jangan bunuh diri. Jangan kira bunuh diri menyelesaikan masalah. Ya, buka mata, yang kau lihat siapa? Michael Jackson. Oh, ibu ini kenapa Michael Jackson? Ya, Michael Jackson kan menyembah berhala. Ya, jadi tempatnya di neraka, gitu kan. Jadi jangan, saudara. Semua orang-orang pada zaman itu, raja-raja zaman itu pernah gagal. Kita pun pernah gagal. Kita pun dulu produk gagal. Ada di sini yang hidupnya lurus baik-baik aja? Ada? Ada yang berani angkat tangan bahwa hidupnya baik-baik aja? Dia dari kecil rajin sekolah minggu, gede ikut remaja, ikut pemuda. Oh saya pokoknya baik-baik hidup saya. Enggak. Alkitab bilang apa? Kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Enggak ada. Kita bisa hidup jadi orang baik itu karena Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu memberikan kebaikan bagi kita. Selanjut sedikit lagi. Jadi stop cari validasi manusia. Stop, berhenti saudara kepingin diakuin sebagai menjadi orang yang apa ya, dilihat orang keren, dilihat orang berhasil. Ya, jadi engkau berupaya sebaik-baiknya untuk menjadi orang yang baik. Engkau berusaha sebaik-baiknya. Oh, kerja siang malam disuruh ibadah FA. Entar dulu Pak, saya mau ada kerjaan, nggak bisa. Jangan bikin alasan. Karena Tuhan pun bisa bikin banyak alasan untuk berkati engkau ketika engkau setia. Jangan bikin alasan. Saya dengar khotbah Pak Gembala minggu lalu. Jangan kira saya nggak dengar khotbahnya Pak Gembala ya. Saya nonton, Pak Gembala bilang bawa jiwa. Kalau satu orang di sini bawa jiwa, penuh ini gereja. Bisa berapa kali ibadah. Hari ini saya baru pertama kali datang aja, saya bawa 5 jiwa. Jadi besok minimal yang lain bawa 1 jiwa. Ya. Jadi jangan cari validasi manusia. Cari validasi dari Tuhan. Tapi Tuhan gak perlu dicari-cari validasinya. Dia sudah memberikan validasi itu kepada saudara tanpa saudara minta. Kalau manusia kan nanti kalau dia cantik, kalau dia sudah make upnya bagus, udah kayak Korea-Koreaan, berarti itu udah cantik lah gitu ya. Cantik sesuai standarnya dia, setiap orang punya standar cantik kan beda-beda, betul bro? Beda kan? Beda pasti. Ya. Jadi jangan cari validasi manusia. Karena Tuhan itu sudah berikan validasi buat saudara dan saya. Saya punya satu kesaksian. Saya punya teman di Gading Serpong. Ya, dia baru-baru operasi hidungnya. Saya nggak tahu dia operasi di mana. Yang saya baru ketemu lagi sama dia setelah 12 tahun. Dia teman persekutuan doa karena kami pernah tinggal di Alam Sutra di sana. Jadi ada persekutuan doa ibu-ibu. Jadi ibu-ibu komplek ini kalau suaminya kerja, ibu-ibu ini bikin persekutuan doa di rumah, bagus sih gitu ya. Tapi satu kali ternyata suaminya selingkuh, ya suaminya selingkuh, dia ya mungkin dia ngerasa, saya nggak cantik kali ya, karena kan usia sudah bertambah, udah umur 40 lebih, udah 50 ternyata dia. Jadi suaminya selingkuh saudara, selingkuh beberapa kali gitu ya. Nah terus saya lihat dia hidungnya lain gitu ya, dulu dia menurut saya dulu dia cantik, ternyata dia mau memvalidasi dirinya supaya suaminya tetap sayang sama dia. Dioperasi hidungnya. Saudara tahu, kayak babi loh. Iya betul, kayak babi loh hidungnya. Saya bilang, oh Tuhan. Saya bilang sama teman saya yang pemimpin persekutuan doa, Ibu, Bu Dep, itu kenapa kok Bu Sonya hidungnya begitu ya? Enggak tahu Bu, aku dia operasi di mana. Itu sempat itu loh infeksi.
Ya ampun Bu Dep, tambah jelek loh, suaminya malah nggak mau sama dia. Jadi jangan saudara, jangan berusaha untuk ya yang punya uang, giliran udah punya uang sedikit, ya udah mau operasi sinilah. Udahlah, orang Batak emang begitu rahangnya, jangan diganti-ganti kan. Emang udah begitu cantik kok, kan? Jangan, pengen diiniin gitu, nggak usah, udah jangan. Nah ini dia, stop cari validasi manusia, ya. Oh supaya dibilang keluargaku aku kaya, aku ambil mobil aja lah, biar aja cicilannya 8 tahun. Yang penting aku punya mobil. Bingung dia ketika udah ngambil, mampus lah aku. Gimana bayarnya ini? Aduh, belum lagi kontrak rumah, anak sekolah, aduh mati kita. Saudara, di Sulawesi banyak. Bukan di Manado ya, Bro. Di Poso, ya. Kalau mau Natalan, mobil baru banyak. 3 bulan kemudian udah nggak ada mobilnya. Ditarik sama dealer. Jadi jangan cari validasi manusia. Tenang aja, pasti ada waktunya Tuhan berkati saudara. Yang penting saudara tetap setia. Ya kan kalau saudara diberkati Tuhan dengan caranya Tuhan, itu enak. Pelan-pelan tapi pasti. Saudara bilang, Ibu Pendeta ini pelan terus, gak ada kepastian. Sabar. Ya, buah dari kesabaran itu akhirnya saudara akan melihat hasil yang manis. Saya bertahun-tahun, saya kerja, tadi saya bilang, saya kerja, aduh banting tulang. Kasihan banget tulang saya dibanting-bantingnya. Enggak, artinya saya bekerja semaksimal mungkin, sebaik yang saya bisa, saya buat. Waktu COVID, saya cerita tadi saya kerja dari 2009 ya. Waktu COVID tahun 2020, saya dapat surat dari kantor bahwa saya diberhentikan. Ya, waktu itu saya di Poso tugasnya, jadi semua bos-bos saya pulang ke Jakarta. Kan orang-orang kerja dari Jawa, dari mana itu ngumpul di sana karena kan kerja proyek. Mereka akhirnya bos-bos saya pulang duluan. Mereka takut lockdown, ya. Terbang langsung naik pesawat charter. Saya bilang, "Pak, ini masih ada karyawan 100 orang belum pulang, Pak. Gimana ini? Ini katanya ini berita lockdown." Waktu itu kan sewaktu-waktu bisa berubah ya. Tiba-tiba lockdown. "Pak, ini gimana?" "Bu, pokoknya saya pulang dulu ke Jakarta, Ibu urus aja di situ." Dalam hati saya, mati ini orang-orang pada nangis, ini laki-laki betul nangis saudara. Karena mereka pikir gini, biarin deh Bu, kalau saya mau mati di kampung saya, jangan mati di sini Bu. Oh gitu juga sih ya. Akhirnya saudara saya urus mereka. Dari kantor pusat direktur saya bilang, tolong diurus sampai saya dikeluarkan SK bahwa saya jadi kepala proyek akhirnya waktu itu saudara. Nggak ada bos-bos cabut. Jadi dalam hati saya, ini saya dikasih surat tugas, ini saya habis ini tanggal 25 Mei tahun 2020, saya juga habis kontraknya. Tapi saya kerjain. Sampai akhirnya perusahaan charter satu pesawat Sriwijaya saudara. Satu pesawat itu dia mampir di Surabaya, dia mampir di Bandung, dia mampir lagi di Semarang, di mana itu berapa tempat karena kita charter supaya orang-orang bisa pulang. Selesai itu saya telepon direktur saya bilang, "Ibu, tugas sudah selesai, semua karyawan yang 189 orang sudah sampai di tempatnya masing-masing, terakhir dari Batam. Orang itu udah pulang Bu, udah sampai di Batam selamat." "Hah, gimana caranya kamu urus?" "Sudah Bu, saya ada, pokoknya saya kerjakan ini dengan ya ada orang-orang lokal, teman anggota saya yang bantu saya." Terus, "Jadi sekarang Bu, tugas saya sudah selesai, Ibu tolong pulangkan saya ke Jakarta. Karena saya di Poso ini, kalau saya tidak bekerja, ya saya nggak punya apa-apa. Kalau di Jakarta saya masih ada orang tua di sana. Ya walaupun di Poso ada keluarga juga, tapi kan ya nggak mungkin kayaknya saya membebankan mereka. Saya nggak bisa bersawah, ya suami saya kan nggak bisa berkebun saudara, nggak bisa bersawah tuh saudaranya tahu gitu ya. Nggak bisa berkebun, nggak bisa bersawah, hamba Tuhan, bagaimana bisa nyangkul? Kalau suruh jala jiwa tadi bisa gitu, tapi kalau suruh nyangkul nggak bisa. Jadi kami ke Jakarta aja lah gitu. Ibu tolong, saya minta tolong dibantu keluarga saya, suami dan anak saya bisa ke Jakarta. Dia kaget, loh kok kami minta ke Jakarta? Ini Bu surat saya kirim, teng, saya diberhentikan. Hah? Kok bisa kamu diberhentikan? Saya nggak tahu kalau kamu masih kontrak. Saudara, saya dari tahun 2009 sampai tahun 2020 masih kerja kontrak. Akhirnya waktu itu, ketika orang-orang kehilangan pekerjaan, saya diangkat jadi karyawan tetap. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bukan karena saya, saudara. Kadangkala kita ada di situasi yang tidak enak, ya, tetapi kita harus tetap melakukan yang terbaik. Tuhan tahu memberi yang terbaik. Tuhan tahu memberi upah yang terbaik kepada saudara lebih daripada bosmu.
Lebih dari siapapun, Tuhan sanggup memberikan penghargaan yang lebih kepada saudara. Andalkan Tuhan. Setia kepada Tuhan. Sekolah, mungkin kau bilang, aku cuma kuliah di kuliah yang begini, kampus gini, aduh aku mau jadi apa? Enggak. Ya, keberhasilanmu bukan karena engkau kuliah di kampus manapun. Keberhasilanmu itu karena Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan cari validasi manusia. Sudah ini aja lah, bro. Ya. Jadi beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mau bilang, jangan cari validasi manusia. Ini anak saya, ya nggak dibawa tadi. Ya, ini fotonya gitu ya. Jadi biarlah apa yang saya sampaikan pagi hari ini menjadi berkat. Dan saya rindu sebelum saya tutup dalam doa, saya mau angkat satu buah pujian. Mari saudara renungkan, mungkin hari-hari ini kita masih suka cari validasi dari manusia. Kita masih suka cari pengakuan dari manusia. Bukan hanya mungkin di kerjaan, bukan hanya di keluarga, di komunitas, mungkin di pelayanan juga seperti itu. Tapi hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan, bertobatlah. Jangan keraskan hatimu. Alkitab bilang, izinkan Tuhan memproses hati saudara dan saya. Dan kau akan melihat, akan terjadi terobosan, akan terjadi perubahan yang kau tidak pernah pikirkan. Apa yang tidak pernah timbul dari hati, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Engkau adalah imamat yang rajani, saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Engkau adalah seorang imam, engkau punya otoritas untuk berdiri di hadapan Tuhan untuk masalahmu. Engkau sebagai seorang raja, engkau bisa memerintah kepada setiap masalah, sakit penyakit, supaya masalah itu pergi, supaya sakit penyakit itu pergi dari hidupmu. Engkau punya otoritas itu. Sementara saya angkat pujian ini, mari masing-masing merenung di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah,
Mari hampiri Tuhan dengan penuh keberanian. Amin. Dalam setiap rencanamu ku percaya, hidupku dalam tangan. Mari angkat tanganmu, katakan Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu Tuhan. Sampai selama-lamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini. Sampai detik ini Penyertaanmu Tuhan. penyertaan sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sekali lagi angkat tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Setengah suara katakan. Sampai detik ini ku melihat Benar Tuhan, kami melihat penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Bahkan Engkau mengangkat kami sebagai imam-imam yang rajani, yang dilayakkan oleh darah Yesus berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Berdiri Tuhan menghadapi setiap permasalahan hidup kami. Karena kami tahu ada Tuhan yang senantiasa berdiri di samping kami, yang memberikan kekuatan bagi kami. Pagi hari ini Bapa, biarlah Engkau yang melawat umat-umat-Mu ya Tuhan. Engkau yang tahu setiap hati, Engkau yang tahu setiap pergumulan.
berat hatimu di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ada di tengah-tengah saudara dan saya pada pagi siang hari ini. Siang hari ini kita akan sama-sama praktekkan apa yang saudara sudah dengar dari firman Tuhan, bahwa saudara dan saya adalah bangsa, adalah umat yang dipilih Tuhan menjadi imamat yang rajani. Siang hari ini bangkitkan imanmu di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi roh intimidasi. Saudara harus yakin dan percaya bahwa darah Yesus Kristus telah membasuh saudara dan saya, sehingga saudara dan saya saat ini engkau dilayakkan untuk menghadap Tuhan. Engkau dilayakkan untuk berdiri di hadapan tahta Tuhan. Mari naikkan permohonan doamu di hadapan Tuhan pagi hari ini dengan iman. Engkau yang sakit, imani bahwa engkau sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang sedang menghadapi masalah, datang kepada Tuhan. Imani bahwa masalahmu akan dibukakan jalan oleh Tuhan. Engkau yang menghadapi masalah ekonomi, masalah rumah tangga, siang hari ini berdiri di hadapan Tuhan dengan penuh keberanian. Katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Kalau ada kesalahan yang aku lakukan, ampuni Tuhan. Datang minta ampun kepada Tuhan. Dan mulai naikkan doamu kepada Tuhan pagi siang hari ini. Mari masing-masing bangkitkan iman kepada Tuhan. Ya ralaba shikapata karalaba ya ralaba shikapapa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini Engkau melihat setiap hati yang terangkat kepadamu. Sekalipun kami tidak mengangkat tangan kami, tapi hati kami terangkat kepadamu Tuhan. Tambahkan iman kepada setiap kami Tuhan pada siang hari ini. Kami tahu kami adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kami adalah umat yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi imamat-imamat yang rajani. Kami berdiri Tuhan di hadapan tahta-Mu yang kudus. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami minta belas kasihan-Mu pada siang hari ini. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dan biarlah siang hari ini terbuka setiap pintu bagi kami. Siang hari ini kami terima kesembuhan daripada Tuhan. Siang hari ini kami terima terobosan daripada Tuhan. Siang hari ini kami terima pemulihan daripada Tuhan. Siang hari ini kami terima kelepasan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap pintu-pintu yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Setiap belenggu-belenggu yang mengikat terlepas di dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan melihat Tuhan. Akan ada kesaksian, akan ada pujian, akan ada ucapan syukur yang keluar dari mulut bibir kami. Karena kami tahu kami menyembah Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa buat firman-Mu Tuhan yang telah ditaburkan pagi siang hari. Saya percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang dikehendakinya. Dan apa yang dikerjakannya pasti berhasil. Dan itu terjadi dalam hidup kami. Kami terima Tuhan. Kami terima benih itu. Dan benih itu akan terus bertumbuh, berbuah-buah untuk pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, secara khusus hamba berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Kami panggil jiwa-jiwa Tuhan di sekeliling daerah ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, datang ke tempat ini dan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadikan gereja ini Tuhan, gereja yang meninggikan Engkau. Jadikan gereja ini Tuhan, gereja yang menaikkan puji-pujian penyembahan kepadamu. Sehingga ketika pujian dan penyembahan yang dinaikkan, ada kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, lawatan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Berkati semua umat-umat-Mu Tuhan. Berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala beserta keluarganya. Tuhan, kami percaya gereja ini menjadi gereja
yang akan menuai jiwa-jiwa di akhir zaman dan mempersiapkan umat-umat-Mu untuk menjelang kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur siang hari ini, dan biarlah segala pujian, segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Engkau saja, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu.